Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Semoga channel ini bermanfaat buat kita semua. Mahar yang tidak sah. Jika mahar tersebut berupa hamer, babi, buah-buahan yang belum masak atau unta yang lepas. Abu Hanifah mengatakan, akadnya sah jika dilaksanakan dengan memenuhi mahar mits. Dalam hal ini terdapat dua riwayat dari Malik, yaitu pertama, tidak sah dan batalnya akad nikah itu, baik sebelum menggaulinya atau sesudahnya. Ini adalah pendapat Abu Ubaid. Kedua, yaitu jika suami telah menggauli istrinya, maka akad nikah menjadi tetap berlaku, dan istri berhak mendapatkan mahar mits. Sebab perbedaan pendapat, apakah hukum nikah dalam hal itu sama dengan hukum jual beli atau tidak. Ulama yang mengatakan bahwa hukumnya sama dengan hukum jual beli, berpendapat bahwa akad nikah tersebut tidak sah karena maharnya tidak sah, seperti tidak sahnya jual beli, karena tidak sahnya harga. Bolehkah menikah dengan mas kawin yang tidak jelas jenis dan ukurannya? Ulama sepakat bahwa pernikahan itu sah berdasarkan pertukaran dengan sesuatu tertentu yang jelas jenis dan ukurannya. Ulama berbeda pendapat tentang pertukaran barang yang tidak jelas jenis dan sifatnya. Aku nikahkan kamu dengannya, dengan mahar budak atau pembantu, tanpa menerangkan hal itu dengan sifat yang menjelaskan nilainya. 1. Malik dan Abu Hanifah berpendapat dibolehkan. 2. Syafi'i berpendapat tidak dibolehkan. Sebab perbedaan pendapat, apakah pernikahan seperti itu bisa disamakan dengan jual beli. Ulama yang mengatakan bahwa dalam akad nikah sama dengan dalam jual beli, mereka berpendapat bahwa tidak boleh mahar dengan sesuatu yang tidak dijelaskan. Sedangkan ulama yang mengatakan dalam akad nikah tidak sama dengan melakukan jual beli, mereka berpendapat boleh. Penundaan mahar. Ulama berbeda pendapat tentang penundaan mahar. 1. Sekelompok ulama tidak membolehkannya sama sekali. 2. Sekelompok ulama lain membolehkannya dengan memberikan sesuatu darinya jika hendak menggaulinya, dan ini pendapat Malik. Para ulama yang membolehkan penundaannya hanya untuk lama waktu tertentu, ini adalah pendapat Malik. Al-Auza'i membolehkannya karena kematian atau perceraian. Sebab perselisihan mereka yaitu, apakah pernikahan itu menyerupai jual beli dalam hal penundaan atau tidak. Ulama yang menyatakan tidak menyerupainya, berpendapat tidak membolehkan penundaan tersebut karena kematian atau perceraian, dan ulama yang menyatakan tidak menyerupainya berpendapat bahwa hal itu dibolehkan. Sedangkan ulama yang melarang adanya penundaan karena pernikahan, itu adalah ibadah. Pembagian mas kawin ketika suami menceraikan istri sebelum menggaulinya, ulama sepakat secara global bahwa jika suami menceraikan istrinya sebelum menggaulinya, padahal dia telah menentukan besarnya mahar, maka suami boleh meminta kembali setengah maharnya, berdasarkan firman Allah Ta'ala, maka bayarlah separuh dari mas kawin yang telah kamu tentukan itu. Al-Baqarah ayat 237, hal ini karena jatuh talak atau perceraian sebelum suami menggauli istrinya. Adapun tentang sesuatu yang mengharuskan adanya pembagian setengah, yaitu perceraian yang terjadi atas kehendak suami bukan atas kehendak istri, seperti perceraian yang terjadi dengan tuntutan istri karena aib, cacat, yang ada pada suami. Hukum suami meninggal dunia padahal dia belum menentukan mahar dan belum menggauli istrinya. Pendapat ulama. 1. Malik, para pengikutnya dan Al-Auza'i berpendapat bahwa istri tidak berhak mendapatkan mahar, tetapi berhak mendapatkan mutah, hadiah, dan warisan. 2. Abu Hanifah berpendapat bahwa istri berhak mendapatkan mahar, mits dan warisan, ini juga pendapat Ahmad dan Daud. 3. Syafi'i berpendapat sama dengan dua pendapat di atas, hanya saja yang dipegang oleh kalangan pengikutnya yaitu seperti pendapat Malik. Ulama berbeda pendapat tentang hadis Ibnu Mas'ud, bahwa dia ditanya tentang masalah ini, lalu dia menjawab, aku berpendapat bahwa istri mendapatkan mahar seperti mahar dari wanita, semisalnya mahar mits tanpa pengurangan dan tanpa berlebihan, dia harus ber-idah dan dia berhak mendapatkan warisan. Riwayat Abu Dawud.